salah satu pilar fisika yang paling penting. Oke, jadi partikel aneh ini udah ketemu. Terus apa hubungannya sama alasan kita ada di sini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin wow. Jadi, teorinya begini. Dulu banget, di awal alam semesta, ada jenis neutrino purba yang super berat. Nah, yang unik dari neutrino ini, dia itu partikel sekaligus antipartikelnya sendiri. Ibaratnya koin yang dua sisinya sama persis. Karena dia nggak stabil, dia langsung meluruh. Pecah gitu aja. Dan ini kuncinya, cara dia pecah itu nggak adil. Dia menghasilkan materi sedikit lebih banyak daripada antimateri, dan ketidakseimbangan super kecil inilah yang diduga jadi awal mula alam semesta kita. Kedengarannya keren kan? Tapi gimana cara ngebuktiinnya? Nah, ini dia bagian detektifnya yang benar-benar gila. Masalah pertama, sinyal yang dicari itu super lemah. Kayak nyoba dengerin orang bisik-bisik di tengah konser metal. Kebisingan dari radiasi kosmik di luar angkasa, itu teriakannya kenceng banget. Jadi gimana solusinya? Ya udah, kita ngumpet aja. Para ilmuwan ngebangun lab mereka ribuan meter di bawah tanah, di bawah gunung di Italia, biar gunungnya jadi perisai raksasa. Tapi ternyata ngumpet di bawah gunung aja nggak cukup. Mereka butuh perisai tambahan, dan bahan terbaik itu timbal. Tapi ada masalah lagi. Semua timbal modern di bumi ini ternyata udah terkontaminasi sama radiasi dari uji coba nuklir di abad ke-20. Jadi perisai yang harusnya melindungi malah jadi sumber kebisingan baru. Pusing kan? Solusinya? Ini bener-bener di luar dugaan. Mereka dapat dari bangkai kapal Romawi kuno yang tenggelam 2000 tahun lalu. Timbal dari kapal ini adalah timbal paling murni di planet ini. Kenapa? Pertama, dia tenggelam di dasar laut jauh sebelum ada uji coba nuklir, jadi aman dari kontaminasi. Kedua, karena udah tua banget, radioaktivitas alaminya udah hampir hilang semua. Timbal kuno inilah yang jadi headphone peredam bising super canggih buat dengerin bisikan alam semesta. Sambil perburuan ini jalan terus, di tempat lain ada penemuan yang jadi plot twist besar. Penemuan tentang neutrino yang ngeguncang seluruh dunia fisika. Jadi gini, ternyata neutrino itu punya 3 rasa atau 3 jenis. Dan yang aneh, pas dia jalan, dia bisa berubah dari satu rasa ke rasa lainnya. Kayak bunglon kosmik gitu. Nah, ini implikasinya gede banget. Dalam fisika, supaya sesuatu bisa berubah, dia harus mengalami waktu. Dan satu-satunya cara biar bisa mengalami waktu adalah dengan bergerak lebih lambat dari kecepatan cahaya. Dan kalau ada sesuatu yang gerakannya lebih lambat dari kecepatan cahaya, kesimpulannya cuma satu dan nggak bisa diganggu-gugat. Dia pasti punya massa. Ini penemuan yang luar biasa heboh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun, peta fisika kita yang namanya model standar itu bilang dengan jelas kalau neutrino itu nggak punya massa. 0, kosong. Ternyata peta kita salah. Coba kita lihat